Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Roh Kebenaran. Saudara, satu hal yang harus kita tahu bahwa Roh Kudus itu selalu berkeadaan benar. Roh Kudus itu tidak bisa berbohong, tidak bisa salah, dan tidak mungkin salah, sebab Roh Kudus adalah Roh Allah. Itulah sebabnya Roh Kudus disebut sebagai Roh Kebenaran. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh Kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Yohanes 16 ayat 13. Sebagai roh kebenaran, Roh Kudus akan menuntun orang percaya kepada seluruh kebenaran. Roh Kudus akan membuat orang percaya mengerti dan melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Ibaratnya seorang ayah yang menuntun anaknya menuju suatu tempat, ia pasti akan menuntun ke arah yang benar. Ketika anaknya salah arah atau melenceng, pasti ia akan menariknya agar tetap berada di jalan yang benar. Itulah Roh Kudus. Dikatakan, Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Secara tidak langsung, kita jadi mengerti bahwa kalau dikatakan tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, itu berarti Roh Kudus yang diam dalam diri kita tidak pasif, tetapi aktif. Artinya terus berkata-kata kepada kita, dan yang dikatakannya semua bukan berasal dari dirinya, tetapi yang ia dengar dari Bapa. Ini artinya Roh Kudus sebenarnya merupakan perwakilan Bapa yang menyertai kita orang percaya. Yohanes 15 ayat 26. Kalau kita hayati, ini sungguh luar biasa. Sebab kalau kita bisa mengikuti perkataannya, kita pasti tidak akan berbuat salah. Kita pasti selalu hidup dalam kehendak Allah. Dan kalau kita hidup dalam kehendak Allah, tidak mungkin hidup kita tidak diberkati. Tidak mungkin kita tidak disertai, dibela, dan dilindungi. Tidak mungkin kita tidak bahagia. Masalahnya, kebanyakan kita tidak mendengar Roh Kudus berkata-kata. Telinga kita terlalu dibisingkan oleh suara-suara dunia, sehingga sekalipun Roh Kudus dekat dengan kita, ada di dalam diri kita, sekalipun Roh Kudus berbicara dengan keras, kita sering tidak mendengar.
Jujur, kita lebih suka mendengar suara kita sendiri daripada suara Roh Kudus. Padahal ayat tadi berkata, Roh Kudus juga akan memberitahukan hal-hal yang akan datang. Itu memang benar, saudara. Ketika ada sesuatu yang akan mengganggu pertumbuhan iman kita, ada sesuatu yang membahayakan diri kita, Roh Kudus pasti beritahu. Yang sederhana saja, ketika kita hendak membuka satu usaha baru yang kita belum tahu tingkat keberhasilannya, apakah ke depan akan berhasil atau tidak. Di sini Roh Kudus pasti berbicara, tapi seringkali karena dorongan emosi atau keinginan kita tidak mendengar suara Roh Kudus. Akhirnya yang terjadi usahanya gagal. Atau yang lebih sederhana, ketika perdebatan atau adu mulut dengan pasangan, Roh Kudus pasti bicara, diam, tidak perlu dilanjutkan. Kalau kamu lanjutkan, akibatnya berantakan. Tapi kadang orang tidak mau dengar, malah makin emosi. Ujung-ujungnya pasangan minta bercerai. Dan tentu masih banyak contoh lain di mana Roh Kudus memberitahukan kepada kita hal-hal yang belum terjadi. Itulah sebabnya, saudara, agar Roh Kudus bisa menuntun kita kepada seluruh kebenaran, kita harus melatih telinga rohani kita. Segala sesuatu yang tidak patut kita dengar, tidak usah kita dengar. Perbanyak pendengaran kita akan firman Tuhan. Lalu mulailah melatih diri berkomunikasi dengan Roh Kudus melalui saat teduh, berdoa, atau melalui setiap aktivitas kita setiap saat. Dengan demikian, kita semakin hari akan semakin peka dengan suara Roh Kudus, Roh kebenaran yang memimpin hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.